Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, dan kita sampai pada pembelajaran kelima dan 6. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, pernahkah kalian berkemah? Pada saat berkemah, biasanya terdapat api unggun. Ketika berada di dekat api unggun, kita akan merasakan panas yang berasal dari api unggun tersebut. Badan terasa panas ketika berada di dekat api unggun merupakan akibat adanya perpindahan panas. Tahukah kalian jenis perpindahan panas apa yang terjadi? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Perpindahan kalor atau panas secara radiasi. Bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi, karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantar secara konveksi, karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Sahabat cerdas, dapatkah kalian memberikan contoh lainnya perambatan kalor secara radiasi? Berikut ini contoh perpindahan kalor secara radiasi. Badan terasa panas ketika berada di dekat api unggun. Pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Menetaskan telur unggas dengan lampu. Sahabat cerdas, pernahkah kalian pergi keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam? Dan apa yang kalian rasakan? Ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam, badanmu akan terasa panas. Hal ini disebabkan warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Benda-benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih dan berkilap. Sebaliknya pada malam hari, orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju putih. Hal tersebut dapat terjadi karena pakaian yang berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh. Sahabat cerdas, berdasarkan penjelasan tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Apakah yang dimaksud dengan perpindahan panas secara radiasi? Radiasi adalah proses perpindahan panas yang tidak memerlukan zat perantara. 2. Apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konveksi? Perbedaannya adalah jika perpindahan panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara. Sebaliknya jika perpindahan panas secara konveksi memerlukan zat perantara berupa zat cair atau gas. 3. Apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konduksi? Perbedaannya adalah perpindahan panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara, sedangkan perpindahan panas secara konduksi memerlukan zat perantara berupa zat padat.
4. Jelaskan paling sedikit 3 contoh perpindahan panas secara radiasi yang kamu ketahui. Contoh perpindahan panas secara radiasi antara lain: panas matahari sampai ke bumi, badan terasa panas di dekat api unggun, menetaskan telur dengan lampu. Sahabat cerdas, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengenal beberapa pola lantai dalam tari. Sekarang kita akan mengenal lebih jauh tentang tari pendet dari Bali. Tari pendet merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Lahirnya tari pendet berawal dari ritual sakral Odalan di Pura yang disebut dengan Mamendet atau Mendet. Mendet dimulai setelah pendeta Hindu mengumandangkan mantra dan setelah pementasan topeng Sidakarya. Tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal dengan membawa perlengkapan berupa bokor, sesajen, dan bunga. Pendet disepakati lahir pada tahun 1950. Tari pendet ini masih tetap mengandung kesan sakral dan religius meskipun dipentaskan di sebuah acara yang tidak berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Pada tahun 1961, Iwayan Berata memodifikasi tari pendet hingga menjadi tari pendet yang sering kita saksikan sekarang. Beliau juga menambah penari pendet menjadi 5 orang. Setahun kemudian, Iwayan Berata dan kawan-kawan menyajikan tari pendet massal yang ditarikan oleh 800 orang penari untuk ditampilkan di Jakarta dalam sebuah pembukaan Asian Games. Kemudian pada tahun 1967, koreografer tari pendet modern Iwayan Rindi mengajarkan dan meneruskan tarian pendet kepada generasi muda. Selain pendet, beliau juga mengajarkan dan melestarikan tari Bali lainnya kepada keluarganya maupun lingkungan di luar keluarganya. Tari pendet menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Biasanya tari pendet ini dibawakan secara berkelompok atau berpasangan oleh remaja putri. Para penari pendet berbusana layaknya penari upacara keagamaan. Setiap penari akan membawa sesaji berupa bokor yang di dalamnya terdapat bunga warna-warni. Pada akhir tarian, bunga ini akan ditaburkan ke tamu undangan sebagai sebuah simbol penyambutan. Tari pendet menggunakan pola lantai yang sangat sederhana dibandingkan pola lantai tarian Bali lainnya. Tari pendet hanya menggunakan pola lantai berbentuk huruf V, pola lantai lurus, dan pola menghadap ke samping kanan dan kiri. Seperti halnya tarian tradisional kebanyakan, pola lantai pada tari pendet tidak memiliki makna khusus. Tidak seperti tari bedoyo dari Yogyakarta yang memiliki makna di setiap pola lantai tariannya. Sahabat cerdas, berdasarkan bacaan tersebut, kita dapat menuliskan hal-hal penting yang terdapat pada setiap paragraf. Berikut ini beberapa hal penting dari bacaan pada setiap paragraf. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 6, subtema 2, pembelajaran kelima dan 6. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.